Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semuanya dan kepada dosen yang saya hormati. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang reseptor kanal ion. Jadi target aksi obat dalam tubuh itu ada beberapa macam, yaitu diantaranya ada ion, kemudian ada enzim, ada nukleus, dan yang akan kami bahas yaitu reseptor kanal ion. Izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Febri Nur Wulandari, yang kedua adalah Lita Cahya Valentin, yang ketiga ada Muhammad Maulana, dan yang terakhir saya sendiri, Nurul Almuizah. Yang akan kami jabarkan ke depannya yaitu ada definisi kanal ion, yang kedua ada fungsi kanal ion, yang ketiga ada klasifikasi kanal ion, yang keempat ada mekanisme kerja, yang kelima ada reseptor asetilkolinikotinik. Untuk definisi dari kanal ion akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Mbak Lailita, dipersilahkan. Definisi kanal ion yaitu kompleks protein yang terdapat pada membran sel yang tersusun membentuk torus atau lubang dan berfungsi memfasilitasi difusi ion menyeberangi suatu membran sel. Kanal ion bersifat selektif. Hanya dapat dilewati atau memiliki afinitas hanya terdapat ion-ion tertentu, seperti ion kanal K+ atau kanal Na+. Selanjutnya, yaitu klasifikasi kanal ion. Berdasarkan cara aktivasinya, kanal ion dapat digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu kanal ion teraktivasi voltase, kanal ion teraktivasi ligan, kanal ion teraktivasi molekul intrasel, kanal ion teraktivasi oleh kekuatan mekanik, dan yang terakhir kanal ion terkait protein C. Kanal ion teraktivasi voltase yaitu kanal ion ini berespon terhadap adanya perubahan potensial transmembran. Kanal ini akan membuka sebagai respon terhadap terjadinya depolarisasi dan akan menutup jika terjadi hiperpolarisasi. Selanjutnya, kanal ion teraktivasi ligan. Kanal ini akan berespon terhadap adanya molekul ligan spesifik yang berada di daerah ekstrakurikuler tempat kanal berada. Kanal ini memiliki tempat ikatan untuk ligan dan disebut juga reseptor kanal ion. Yang ketiga, kanal ion teraktivasi molekul intrasel. Kanal ini akan berespon terhadap suatu molekul yang berada di bagian intrasel, yang merupakan bagian dari proses signaling. Misalnya terhadap sekuen messenger seperti CA, CAMP, dan CGMP. Yang keempat, kanal ion teraktivasi oleh kekuatan mekanik. Kanal ini membuka dan menutup sebagai respon terhadap kekuatan mekanis yang timbul dari peragangan atau pengerekrutan lokal membran di sekitar kanal tersebut. Misalnya jika sel tersebut mengembang atau mengerut. Dan yang kelima, kanal ion terikat protein C. Kanal ini terkait dengan protein C dan teraktivasi jika protein C teraktivasi. Next. Berdasarkan ion yang melintasi kanal ion dibedakan menjadi kanal kalium, natrium, kalsium, dan klorida. Kanal kalium berperan untuk proses repolarisasi atau hiperpolarisasi. Kanal natrium penghantar potensial aksi dan depolarisasi. Kanal kalsium berperan dalam kontraksi otot, proses eksotesitosis, dan pelepasan neurotransmitter. Dan yang keempat,
Kanal klorida. Kanal klorida menjaga aliran osmotik dan hiperpolarisasi sel. Mekanisme kerja reseptor kanal ion. Yang pertama, pengeblok kanal. Obat golongan ini mengeblok kanal ion secara fisik sehingga menghambat transport ion pada membran. Anestesi lokal beraksi dengan cara mengeblok voltage Na plus channel sehingga menyebabkan transport ion natrium ke dalam sel terhambat. Yang kedua, modulator kanal. Obat golongan ini bekerja dengan cara memodulasi kanal ion sehingga menyebabkan kanal ion terbuka atau tertutup. Obat ini mempunyai sisi aktif sendiri selain sisi aktif agonis pada kanal ion. Yang selanjutnya yaitu ada reseptor asetilkolin nikotinik. Reseptor asetilkolin yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada reseptor asetilkolin nikotinik dan yang kedua ada reseptor asetilkolin muskarinik. Sedangkan asetilkolin yang bekerja dalam kanal ion yaitu asetil nikotinik. Sedangkan asetil muskarinik itu bekerjanya uh, di bekerjanya di protein G. Asetilkolin merupakan molekul pertama kali yang diidentifikasi sebagai neurotransmitter pada awal abad ke-20 oleh Danilowi Volberg. Di dalam susunan saraf pusat, asetilkolin dibuat oleh saraf yang badang selnya terdapat pada batang dan forebrain dan juga disintetis dalam saraf di berbagai daerah lain di otak. Neurotransmitter sendiri yaitu adalah mentransmisikan sinyal-sinyal ke otak. Jadi asetilkolin disintesis oleh prekursor kolin dan dibantu oleh asetil kolin plus asetil koenzim A dibantu oleh kolin asetil transferase. Kemudian setelah itu dilepaskan dari ujung presinaptik, asetilkolin akan didegradasi oleh enzim kolinesterase menjadi kolin dan asetat. Setelah disintesis, kemudian asetilkolin dimetabolisme lebih lanjut oleh enzim. Selanjutnya, kolin akan direuptake ke dalam ujung presinaptik menjadi prekursor sintesis asetilkolin. Asetilkolin yang dilepaskan dari ujung presinaptik akan mengalami sedikitnya 3 peristiwa. Yang pertama yaitu beraksi pada reseptornya baik pada pasca sinaptik atau presinaptik. Yang kedua, asetilkolin akan diambil kembali atau di-reuptake ke dalam ujung presinaptik, tapi dalam bentuk hasil metabolismenya yaitu kolin, yang kemudian akan digunakan lagi sebagai prekursor sintesis asetilkolin. Yang ketiga, asetilkolin dapat mengalami degradasi menjadi kolin dan asetat. Contoh obat dari asetilkolin yang dapat mendegradasi menjadi kolin dan asetat yaitu ada neostigmin, fisostigmin, takrin, donepezil, rivastigmin, dan galantamin. Reseptor asetilkolin sendiri dibagi menjadi dua, yaitu reseptor antagonis reseptor asetilnikotinik dan agonis reseptor asetilkolin. Nah, yang pertama reseptor antagonis reseptor asetilnikotinik yaitu reseptor nikotinik yang menjadi target aksi obat antagonis adalah reseptor nikotinik yang berada di ganglia otonom dan di neuromuscular junction. Contoh obatnya yaitu ada hexametanium dan tritafan. Berdasarkan mekanisme aksinya ada dua golongan penyekat neuromuskular yaitu
non-depolarizing agent dan depolarizing blocking agent. Non-depolarizing agent sendiri yaitu merupakan suatu antagonis yang bekerja dengan cara berkompetisi dengan asetilkolin yang berikatan dengan reseptornya. Contoh obat dari non-depolarizing agent yaitu ada tubukurarin yang digunakan untuk melemaskan otot pada saat pembedahan. Yang kedua ada depolarizing blocking agent yang merupakan suatu antagonis parsial reseptor asetilnikotinik. Satu-satunya obat golongan depolarizing blocking agent yaitu suksametonium atau succinylcholine. Yang kedua ada agonis reseptor asetilkolin. Reseptor asetilkolinikotinik dapat diaktifasi oleh beberapa obat atau senyawa antara lain nikotin dan lobelin. Selain itu telah dikembangkan obat pengganti nikotinik untuk membantu mengatasi gejala putus zat bagi seseorang yang akan berhenti merokok. Karena misalnya ada orang yang kecanduan merokok terus ingin berhenti, ada obatnya itu. Obatnya adalah Varenicline atau Cantik atau Campix. Atau biasanya kalau orang yang ingin berhenti merokok bisa dialternatif pakai itu ngemut permen. Yang kedua yaitu ada obat yang bekerja pada reseptor GABA. GABA sendiri disintesis dari glutamat dengan katalisator enzim glutamat dekarboksilase, kemudian menjadi GABA dan didegradasi oleh GABA transminase menjadi ketoglutarat dan succinyl semisildehyde. Reseptor GABA atau sering disebut dengan obat golongan anti epilepsi. Nah, yang pertama yaitu ada gabapentin. Gabapentin itu berfungsi untuk meningkatkan pelepasan GABA. Yang kedua ada tiagabin yang berfungsi untuk menghambat kerja transporter GABA. Yang ketiga ada vigabantrin, yaitu menghambat kerja GABA transaminase. Tempat ikatan reseptor GABA yaitu ada benzodiazepin SID dan barbiturat SID. Contoh obat dari barbiturat yaitu pentobarbital. Contoh obat benzodiazepin SID yaitu ada diazepam. Yang keempat ada reseptor glutamat. Glutamat adalah asam amino non-esensial yang berfungsi sebagai neurotransmitter atau pemicu utama di otak. Glutamat sendiri disintesis di otak dari prekursornya yaitu glutamin dengan bantuan glutaminase atau aspartat dengan bantuan transaminase. Setelah dilepaskan ke celah sinaptik, glutamin diambil kembali ke dalam presinaptik dengan bantuan suatu transporter glutamat atau diambil oleh sel glia untuk diubah menjadi glutamin di dalam sel glia. Setelah dilepaskan ke celah sinaptik, glutamin diambil kembali ke dalam presinaptik dengan bantuan suatu transporter glutamat atau diambil oleh sel glia untuk diubah menjadi glutamin di dalam sel glia. Reseptor glutamat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama reseptor N-metil D-aspartat atau NMDA. Reseptor NMDA ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang pengobatan orang yang Alzheimer atau hilang ingatan sementara, kemudian demensia atau hilang ingatan total. Yang kedua ada reseptor alfa amino hidroksi 5-metil 4-isosaksil propionic acid atau AMPA. Reseptor glutamat ini pulsan atau anti kejang dan anti epilepsi. Yang ketiga yaitu ada reseptor kainat.
Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu ada reseptor 5-HT3 atau serotonin atau yang bisa mengubah mood kita gitu. Khususnya bagi kita para wanita yang kalau biasanya mau head itu mudah tersulut emosinya karena pada serotoninnya rendah. Reseptor serotonin yaitu reseptor ionotropik terakhir adalah reseptor serotonin atau 5-hidroksitriptamin atau 5-HT3, tepatnya reseptor 5-HT3. Serotonin merupakan senyawa neurotransmitter monoamina yang terlibat dalam berbagai penyakit yang cukup luas. Cakupannya meliputi penyakit psikiatrik, depresi, kecemasan, skizofrenia, gangguan obsesif kompulsif sampai migrain, terus gangguan makan. Serotonin dijumpai jaringan kardiovaskuler, sistem saraf perifer, saraf dan sistem saraf pusat. Obat-obatan yang dapat meningkatkan SRT dan menghambat reuptake serotonin dapat memperpanjang aksi serotonin. Yang pertama ada obat-obat golongan antidepresan golongan selektif serotonin reuptake inhibitor. Contoh obatnya yaitu ada fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, dan sertralin. Yang kedua ada obat golongan antidepresan trisiklik juga bekerja menghambat reuptake serotonin tetapi tidak selektif karena mereka juga menghambat reuptake norepinefrin. Jadi obat golongan antidepresan trisiklik ini lebih spesifik untuk menghambat reuptake norepinefrin. Contoh obatnya yaitu amitriptilin, imapramine, nortriptilin, dan dexamphetamine. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.